Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri pondok pesantren Kadulun Pambina Debat yang semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala aktivitas dalam proses belajarnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam melanjutkan kajian kita di bulan Ramadan terkait kita taklim. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihatkan bacaan kitab pada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarganya, para musannif dan guru-guru kita serta orang-orang kita yang telah mendahului kita. Bismillahirrahmanirrahim. La hadaratina Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa ikhwan. Lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi lil insani alla yaghfula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi, maka kemudian menjadi atau fayambaghi, maka sebaiknya seseorang, fayambaghi, maka sebaiknya seseorang, fayambaghi, maka seyukiannya gitu. Fayambaghi, maka seyukiannya lil insani, bagi manusia, atau seharusnya gitu ya. Jadi ini adalah idealitas. Fayambaghi itu diungkapkan untuk sesuatu yang ideal. Fayambaghi, maka seharusnya
lil insani bagi manusia alla yaghfula ini fa'ilnya yang bagi alla yaghfula supaya tidak lupa siapa insan alla yaghfula fa'ilnya fa'il bagi supaya tidak lupa siapa insan an nafsihi dari dirinya sendiri. Wama dan juga dari sesuatu, wama dan juga dari sesuatu yanfa'u selaknya ma yanfa'u yang memberikan manfaat apa ma ha maf'ulun bihnya ha terhadap dirinya sendiri, ha terhadap dirinya sendiri. Wama dan juga tidak lupa tadi wama dari sesuatu, wama dari sesuatu yadurru yang membahayakan apa ma yadurru yang membahayakan apa ma ha maf'ulun bihi terhadap dirinya sendiri, ha maf'ulun bihi terhadap dirinya sendiri. Fi ulaha pada saat dirinya berada di dunia. Nah, bahasa ula ini maknanya atuya. Nah, di dalam surat Ad-Duha kan ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu tetap lebih baik daripada kehidupan kamu yang pertama. Nah, kehidupan yang pertama itu kehidupan di dunia ini. Ulaha fi ulaha pada saat kehidupan kamu di dunia, wa ukhraha dan pada saat kehidupan kamu di akhirat. Fayastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu ma yadurruha kaila yakuna atluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi. Wayastajlibu, nah sudah ketika sudah kita bahas. Jadi ungkapannya Syekh Mujifa yang bagi lil insani alla yaghfula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Ini masih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah kemarin. Apa? Mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu tarkul ajili lil ajil. Jadi kalau orang itu sudah menguasai suatu ilmu, berarti kalau orang tadi itu betul-betul berharap bisa selamat di akhiratnya, ya ilmu tersebut harus dilakukan. Karena ketika orang sudah menguasai suatu ilmu tidak mau mengamalkan ilmunya, maka seperti yang diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah, orang semacam itu berarti dia telah mengabaikan persiapannya untuk kehidupan di akhirat, kehidupan kelak setelah kita selesai fasenya dalam kehidupan di dunia. Nah, sehingga ketika Imam Abu Hanifah
mengatakan semacam itu, maka kemudian diteruskan oleh Imam Zarnuji, fayambahi. Nah, idealnya kan gitu. Sehingga ketika Abu Hanifah itu mengatakan semacam itu, idealnya dalam kehidupan seseorang, fayambahi lisan itu apa? Allah yaghfula an nafsi. Atau termasuk Imam Abu Hanifah mengatakan al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma'laha wa ma'alaiha, termasuk ungkapan yang itu juga. Al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma'laha wa ma'alaiha, jadi kefahaman seseorang. Jadi orang dikatakan faham itu bagaimana ketika orang tersebut mengerti mana yang bermanfaat untuk dirinya, mana yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Nah, termasuk ungkapan itu. Nah, ketika Abu Hanifah mengungkapkan hal-hal yang semacam itu, maka seyogianya bagi seseorang apa seharusnya? Allah yaghfula an nafsi, jangan sampai seseorang itu melupakan dirinya sendiri. Bagaimana yang dimaksud dengan melupakan dirinya sendiri? Ya artinya orang itu kemudian harus mengenali dirinya sendiri sebagai makhluk, sebagai manusia. Kita ini seperti apa sih? Jika kita sebagai manusia, kita sosok yang punya banyak kelemahan. Tapi kenapa kita kemudian menjadi orang yang sombong? Kemudian orang yang merasa paling baik, orang yang merasa paling benar, dan seterusnya. Nah, ini termasuk upaya-upaya untuk mengenali diri sendiri. Sampai kemudian tentu saja hal yang wajib sebelumnya adalah dikaitkan dengan ketika kita sudah mengenali pada sifat-sifat dari Tuhan kita, sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita kaitkan, maka kita akan tahu betul siapa sebenarnya kita ini sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengenal kita sebagai makhluk, maka juga kita kaitkan lagi dengan ma yang fa'uha. Apa sih hal-hal yang bisa memberikan manfaat pada diri kita yang sebagai makhluk? Oh, ketika kita beribadah, kita mengikuti, kita taat terhadap hal-hal yang diperintahkan oleh Sang Khalik, oleh pencipta kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Apa yang kemudian menjadi ma yadurruha, hal-hal yang kemudian bisa membahayakan kita. Hal-hal yang membahayakan kita itu adalah ketika kita melanggar apa hal-hal yang dilarang oleh zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Ta'ala. Jadi contoh gitu ya, karena apa? Karena memang banyak kehidupan di dunia ini, banyak hal-hal kejadian di dunia ini itu sebetulnya merupakan ibrah. Sebetulnya merupakan hal-hal yang bisa kita jadikan analisis, ya. Hal-hal yang bisa kita pikirkan untuk sesuatu atau supaya kita bisa menemukan mayang fa'uha itu.
Contoh seperti ini. Kita itu seringkali kalau membeli sepeda motor baru, ini kemudian dari dealernya itu ada diberikan buku panduan, yang buku panduan itu merupakan tata cara penggunaan sepeda motor itu dari perusahaan atau produsen yang membuatnya. Sehingga kapan saatnya harus ganti filter, kapan saatnya harus ganti oli, kapan saatnya harus diservis. Ada panduan penggunaan semacam itu. Walaupun kemudian sepeda motor itu sudah dibeli oleh orang, ya orang itu bisa mengatakan ya sudah karena milik saya gunakan semaunya saya sendiri misalkan. Tetapi kemudian pabriknya ini tetap memberikan panduan. Supaya apa? Supaya sepeda motor itu bisa kemudian selalu dalam kondisi baik, sehingga kenyamanan dalam berkendara ini betul-betul dirasakan oleh yang punya. Nah, supaya kenyamanan dan kebaikan ya, atau merasa selalu dalam kondisi baik di dalam penggunaannya, nah, buku panduan ini penting untuk ditaati, untuk dipatuhi. Nah, kalau kemudian karena apa? Karena pabrikan yang membuat ini sudah mengetahui kapasitasnya, sudah mengetahui kondisinya sepeda motor yang dibuat, sehingga kalau kepingin kemudian nyaman dalam mengendarainya, ya gunakanlah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh pabriknya. Sama, kita ini dibuat oleh Allah Ta'ala. Ada kondisi gitu, yang membahagiakan, ada kondisi yang tidak membahagiakan, ada kondisi yang menjadikan kita baik, dan ada suatu kondisi yang menjadi penyebab kita tidak baik. Nah, semua itu juga sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kata kuncinya, apa yang bisa menjadikan kenyamanan dan kebaikan kita ketika hidup di dunia dan di akhirat tadi, yaitu ketakwaan. Selama kita taat, kita patuh, itu artinya kita mengikuti prosedur yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika kita tidak taat, kita tidak patuh, berarti kita melanggar prosedurnya. Nah, taat patuh itu ya ma yang fa'uha. Artinya hal-hal yang dilakukan itu tidak melanggar perintah atau melanggar anjuran Allah Ta'ala. Mayadurruha akan menciptakan suatu hal yang membahayakan manusia ketika apa? Ketika yang dilakukan itu bersifat melanggar hal-hal yang atau menabrak atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diinginkan itu. Karena seperti itu, gitu kan? Ya. Jadi kalau maksiat itu bisa menimbulkan ma yadurruha, maka lanjutnya fayastajlibu ma yanfa'uha. Fayastajlibu
Oh, di sini fayastajliba diatofkan pada alla yaghfula. Fayastajliba maka kemudian berupayalah menarik. Fayastajliba maka kemudian berupaya menarik siapa insan. Fayastajliba maka kemudian berupaya menarik siapa insan. Maf'ulun bihi pada sesuatu, pada sesuatu. Wa minha anta tafakkaru nggih. Wa eling-eling nggih kowe wau nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya yang memberikan manfaat apa maf'ulun bihi terhadap dirinya sendiri. Wayajtaniba dan juga menjauhi siapa insan. Wayajtaniba dan menjauhi siapa insan pada sesuatu yadurru yang membahayakan yang membahayakan pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri. Fa'il yadurru silah maf'ulun bih. Yadurru yang membahayakan pada dirinya sendiri. Kaila yakuna supaya tidak ada akluhu akalnya insan. Kaila yakuna supaya tidak ada akluhu akalnya insan. Wa ilmuhu dan ilmunya insan. Wa ilmuhu dan ilmunya insan. Hujjatan itu menjadi saksi. Hujjatan itu menjadi saksi alaihi terhadap ma yadurruha. Alaihi terhadap ma yadurruha. Alaihi terhadap ma yadurruha. Fayazdada uqubatan. Na'udzubillah min sukhtihi wa iqabi. Nah, berikutnya ketika idealnya seseorang itu harus jangan sampai melupakan dirinya sendiri. Kemudian jangan lupa terhadap hal-hal yang memberikan manfaat kepada dirinya. Jangan sampai lupa terhadap hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Kalau hal-hal bermanfaat berarti dilakukan. Kalau hal-hal yang berbahaya berarti dijauhi. Karena idealnya seharusnya seperti itu, maka upaya yang harus dilakukan apa? Fayastajliba ma yanfa'uha. Ya hal-hal yang dimanfaatkan itu, hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya itu ditarik di sini adalah maknanya dilakukan. Wa yajtaniba ma yadurruha, hal-hal yang berbahaya atau membahayakan dirinya ini dijauhi. Kenapa seperti itu? Kaila yakuna akluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi.
jangan sampai kemudian akalnya dan ilmunya ini menjadi saksi terhadap perilakunya yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai akalnya dan ilmunya ini menjadi saksi terhadap perilaku yang membahayakan dirinya sendiri. Kalau itu terjadi, maka terusnya fayasdada, maka kemudian menjadi tambah. Fayasdada, maka kemudian menjadi tambah apa kesaksian Fayazdada, maka kemudian menjadi tambah apa kesaksian akal atau ilmunya tadi. Fayazdada, kemudian menjadikan tambah apa kesaksian akal dan ilmunya. Fayazdada, maka kemudian menjadi tambah apa kesaksian akal dan ilmunya. Uqubatan terhadap siksanya, uqubatan terhadap siksanya. Uqubatan ini tamyiz yang di situ dijelaskan muhawwalun anil fa'il. Jadi kira-kira sebenarnya kan fayazdadu uqubatu. Apa ini uqubatul insan atau uqubatu syuhudil akli, syuhudi aklihi wa ilmihi lima yadurru. Jadi kenapa kemudian tadi disebut jangan sampai akal dan ilmunya itu menjadi saksi atas perbuatan yang membahayakan dirinya. Karena dia semua yang ada pada diri manusia ini kan makhluk. Kalau makhluk semuanya itu Allah Ta'ala itu bisa menanyainya. Jadi jangan gimana akal itu kan tidak punya mulut. Akal tidak bisa berbicara. Ilmu itu kan tidak punya mulut, tidak punya tangan. Bagaimana ilmu itu bisa memberikan kesaksian? Cara berpikir kita jangan kemudian kita analogkan dengan cara berbicaranya, cara bersaksinya manusia. Tapi kita tarik dari arah bahwa oh iya, apapun yang ada di dunia ini itu makhluk. Kenapa makhluk? Karena memang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Karena itu makhluknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa kemudian menanyai semuanya. Sehingga walaupun kita tidak paham cara bicaranya, makhluk hidup yang lain itu juga sebetulnya dia punya cara komunikasi di antara mereka, punya ibaratnya pembicaraan di antara mereka.
Nah, kalau kemudian orang itu sudah mempunyai akal, akalnya berarti dalam kondisi sehat, bisa digunakan untuk berpikir. Mestinya dia itu ngerti, oh ini itu tidak baik buat saya. Tahu orang itu sudah mempunyai pengetahuan. Hal semacam ini itu hukumnya wajib. Tetapi kemudian dia tidak melaksanakan. Ada lagi, oh hal yang semacam itu mestinya tidak boleh, tapi tetap dilaksanakan. Kayak puasa kayak gini. Ada orang tahu, oh puasa itu wajib. Tapi dia sudah dalam kondisi, ya, dia orang Islam, kemudian dia sudah balik, akalnya sehat, dia sebenarnya mempunyai kemampuan, tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan puasanya, entah karena sakit atau dalam kondisi bepergian yang sudah memenuhi kriteria mendapatkan keringanan. Nah, kemudian dia tidak mau berpuasa, padahal dia ngerti kalau puasa itu wajib. Nah, berarti dia sudah mempunyai pengetahuan tentang kewajiban puasa. Dia tidak mau. Pengetahuannya dia ini besok akan memberikan kesaksian. Iya betul, ya Allah, dia memang tidak mau berpuasa, padahal dia tahu, karena saya sudah ada di dirinya, saya sudah melekat di dirinya, saya mengetahui bahwa dia tahu dan dia tidak mau melaksanakan. Nah, kesaksian dari akluhu, akalnya, wa ilmuhu, dan ilmu yang sudah diketahui itu akan menambah siksa bagi orang tersebut. Kalau orangnya tidak tahu, nah kemudian itu kalau orangnya tidak tahu, tentu saja siksanya beda. Tapi kalau orang itu tahu, akan kemudian siksanya menjadi tanggung. Hal ini pun bisa kita ambil pemahaman, bisa kita ambil ibrah ketika di dunia. Ada kriteria kesalahan atau tindak pidana itu dengan unsur sengaja, kesengajaan atau tidak. Nah, kesengajaan ini hukumannya jelas lebih berat daripada tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja. Sehingga kalau orang yang akalnya sehat sudah mempunyai ilmu, tetapi ilmunya itu tidak dilaksanakan sehingga menyebabkan kemaksiatan atau maya duruha tadi, itu dinyatakan orang yang sengaja bandel banget. Nah, maka fayazdada uqubatan. Na'udzubillah min sukhti. Na'udzu, kita meminta pertolongan. Na'udzu, kita minta perlindungan. Na'udzu, kita minta perlindungan. Na'udzu, kami. Na'udzu, kami minta perlindungan. Billahi, kepada Allah. Billahi, kepada Allah. Min sukhtihi, dari murkanya Allah. Min sukhtihi, dari kemurkaannya Allah. Min sukhtihi, dari kemurkaannya Allah. Wa iqabihi, dan siksanya Allah. Wa iqabihi, dan siksanya Allah. Nah, kalau kita sudah mengetahui semacam itu, yuk kita selalu minta perlindungan dari
hal-hal yang bisa menyebabkan kemurkaannya Allah atas diri kita. Dan kita juga minta perlindungan kepada Allah supaya kita ini tidak mendapatkan siksanya Allah. Ini doa. Di luar doa ya ikhtiar kita sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan Syekh Zarnuji itu. Jangan sampai kita itu melupakan diri kita sendiri. Siapa sih kita ini? Kita ini makhluknya Allah Ta'ala. Kalau kita ini makhluknya Allah Ta'ala, kenapa kita ini tidak patuh dan taat kepada Allah? Nah, untung saja Allah Ta'ala itu Rahman Rahim. Bukan untung saja, artinya bagi kita ini loh, gitu kan? Karena sifatnya Allah Ta'ala itu Rahman Rahim. Gablek itu masih diberi nikmat. Kita lihat, kita jadikan hal yang berpikir. Ketika ada satu karyawannya bandel, apa yang dilakukan oleh satu perusahaan? Apa yang dilakukan oleh majikannya? Dipecat. Mana ada kemudian majikannya memberikan upah, memberikan honor terhadap karyawan yang tidak menaati aturan dari perusahaan tersebut, dari perusahaan. Itu menjadi ibrah kita. Sehingga sebagai makhluk, jangan kemudian ketika Allah Ta'ala masih memberikan rahmatnya, Allah Ta'ala masih memberikan nikmat, kemudian kita akan menganggap bahwa itu maksiat sama tidak maksiat atau maksiat sama taat itu sama saja. Jangan seperti itu. Tapi ikhtiar kita ya berarti mari kita jalankan hal-hal yang bermanfaat kepada diri kita, kita jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat kepada diri kita. Nah, hal-hal yang bermanfaat itu pasti merupakan hal-hal yang diperintahkan secara wajib maupun diperintahkan secara sunnah. Hal-hal yang tidak bermanfaat adalah hal-hal yang dilarang atau dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah titik selesai itu, sampai di situ terkait dengan pembahasan mahiyatil ilmi itu, wal fikhi wa fadli. Tapi masih ada hal yang disampaikan oleh musannaf, wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayat. Wa qad warada, dan sungguh telah ada. Wa qad warada, dan sungguh telah ada fi manaqibil ilmi, dalam cerita-cerita atau kisah-kisah tentang ilmu, fi manaqibil ilmi, dalam cerita-cerita tentang kisah ilmu, wa fadailihi, dan keutamaan-keutamaannya ilmu. Apa yang telah ada? Ayatun beberapa ayat, beberapa ayat, wa akhbarun, dan beberapa hadis,
Shahihatun yang derajatnya sahih, hadis yang sahih. Artinya kebenarannya itu sudah dibuktikan melalui penelusuran periwayatan-periwayatannya. Betul sekali. Orang yang meriwayatkannya pun sikohnya, integritasnya itu luar biasa. Enggak, orang-orang semacam itu enggak mau berbohong sama sekali. Sehingga hadis sahih itu salah satu syaratnya perawinya itu integritasnya atau sikohnya. Jadi sikap menjaga kebenaran, sikap menjaga keadilannya itu tinggi sekali. Sehingga bohong sedikit saja nggak mau. Nah, bohong sedikit saja nggak mau. Bohong dalam kondisi sendagurau saja nggak mau. Itu orang yang sikoh dalam periwayatan hadis. Nah, kalau kondisi sekarang ini siapa yang itu kan di grup WA itu aja masyhuratun yang masyhur ya, dikenal banyak orang karena banyak diriwayatkan itu tadi. Masyhuratun yang masyhur. Lam nashtahil bidzikriha. Lam nashtahil yang lam nashtahil yang kami tidak menguraikan. Lam nashtahil yang kami tidak, ya aslinya sih menyibukkan, artinya banyak berbuat lah. Ya. Lam nashtahil yang kami tidak banyak berbuat. Lam nashtahil yang kami tidak banyak berbuat. Bidzikriha dalam menyebut ayatun wa akhbarun masyhurah. Bidzikriha dalam menyebut ayatun wa akhbarun masyhurah. Kenapa ayatun wa akhbarun masyhurah tidak disebut? Alasan yang diungkapkan oleh musannaf, kailayatula al-kitab. Kailayatula supaya pembahasan kailayatula supaya tidak menjadi panjang. Kailayatula supaya tidak menjadi panjang atau tebal. Kailayatula supaya tidak menjadi panjang atau tebal apa alkitabu, apa kitab ini. Nah, ternyata berarti pada era musannaf itu kitab-kitab atau buku-buku yang tebal itu sudah menjadi satu fobia, satu hal yang tidak menyenangkan. Aduh, semono pandeli gitu. Kapan selesainya ketika membaca? Jadi orang itu kemudian sudah muncul kemalasan dulu. Nah, ini sifat yang tidak baik. Tapi karena tujuannya kepengin menarik dulu, ya sudah dikasih yang tipis. Jadi ternyata kondisinya semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga karena orang-orang atau para pelajar pada waktu itu kebanyakan itu masih banyak yang
hafal Al-Quran, masih banyak yang hafal hadis karena kemudian meriwayatkan. Sehingga tanpa ditulis pun beliau-beliau itu sudah cukup memahami. Maka kemudian oh ya sudah, supaya tidak tebal karena mereka itu sudah banyak yang hafal dan banyak yang memahami, nggak perlu ini, nggak perlu ditulis ayat-ayat dan hadis-hadis. Tapi apa yang diuraikan tadi dari awal sampai akhir di sini, itu ya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis. Misalkan menjaga dirinya, ku anfusakum, ayat. Kemudian ada ayat wala tahliku, jangan kamu rusak anfusakum. Disuruh menjaga dirinya sendiri, merawat, dan juga jangan dilarang merusak. Sehingga kembali lagi kayak semacam ini, jangan kemudian mengatakan kitab Ta'limul Muta'alim itu tidak banyak menukil ayat maupun hadis. Itu sebagai bukti bahwa kitab-kitab semacam ini itu menjauhkan dari Quran dan hadis. Jangan semacam ini. Ya, karena di sini disebut alasan tekniknya itu supaya kitab ini tidak menjadi tebal, sehingga lebih menyenangkan dan menarik seseorang untuk mempelajarinya. Itu alasan teknis. Di luar teknis, pada waktu itu tadi saya jelaskan, banyak yang para santri itu memang menghafalkan Al-Quran, menghafalkan banyak hadis. Jangan sampai kemudian ini dimaknai, ini buktinya itu coba lihat di taklim, nggak ada ayat yang minim sekali ayat yang disitir, minim sekali hadis yang disitir, hadis yang ditulis sebagai rujukan sudah disitir itu, sehingga seolah-olah membenarkan perkataan sebagian orang yang mengatakan kitab-kitab kajian terhadap kitab-kitabnya ulama itu tidak memurnikan Al-Quran dan hadis. Itu murni pemikiran logika-logika mereka. Salah bisa. Ada satu hadis yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim bin Ismail yang menyarahi atau menjelaskan maksud dari matangnya atau kitab Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Zarnuji. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda, atau yang ada hadis yang diceritakan oleh Abi Darda seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah wa innal malaikata
latadau ajnihataha li talibil ilmi wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi wal hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi alal jahili ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawatib wa annal ulama'a warasatul anbiya'i fa innal anbiya alam yurithu dinaron wala dirhaman wa innama warasu al ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Ini ada hadis tentang keutamaan ilmu. Sehingga Syekh Ibrahim Ismail ini yang kemudian memberikan tafsir atau penjelasan atas taklimul muta'allim. Itu beliau menampilkan atau menunjukkan salah satu hadis yang menunjukkan tentang keutamaannya ilmu. Itu hadis yang diceritakan oleh Abi Darda. Apa hadisnya yang tadi? Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma. Siapapun yang kemudian menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jadi siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, artinya siapapun yang berbuat dalam rangka mencari ilmu. Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Maka orang itu akan salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan membuatkan jalan. Maka Allah akan membuatkan jalan bagi orang tersebut, jalan-jalan yang bisa mencapai pada surga. Nah, artinya surga itu merupakan apa ya? Titik terakhir perjalanan seseorang. Surga atau neraka itu. Ya, tapi kalau surga itu finish yang membahagiakan. Kalau neraka itu finish yang menyedihkan. Kira-kira orang itu yang dipilih, gitu kan? Lazimnya yang dipilih orang pasti finish yang membahagiakan daripada finish yang menyedihkan. Nah, orang yang melakukan aktivitas dalam rangka mencari ilmu, ketika ada orang yang semacam itu, Allah akan menciptakan bagi dia jalan untuk bisa sampai ke surga. Nah, ini berarti karena apa? Bukan karena orangnya, tapi karena ilmu ini yang mempunyai nilai kebaikan di hadapan Allah. Sehingga ketika ada orang yang mencari ilmu itu, kemudian Allah serta-merta membuatkan jalan terhadap orang itu untuk bisa sampai ke surga. Ada lagi. Wa annal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Dan sesungguhnya malaikat itu akan menaruh sayap-sayapnya
akan menaruh sayap-sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Nah, gitu. Apa makna la tadau ajnihataha? Malaikat itu menaruh sayap-sayapnya terhadap orang yang mencari ilmu. Ini adalah bentuk penghormatan. Malaikat itu memang bersayap. Dan kita harus mengimani itu. Karena apa? Karena ini disebut di dalam Al-Quran. Disebut sekali dalam Al-Quran. Ada yang sayapnya 2, itu 4, dan seterusnya lebih dari itu. Sangat jelas karena disebut di dalam Al-Quran. Maka kita wajib beriman. Nah, di sini la tadau ajnihataha li talibil ilm. Malaikat itu sangat hormat betul kepada orang yang mencari ilmu. Karena ilmunya ini ada kaitannya. Bahwa malaikat itu diperintah untuk hormat kepada Nabi Adam. Mau, karena memang Nabi Adam itu mempunyai ilmu. Sehingga hormat sekali pada orang. Ini gambaran bahwa ilmu itu memang keutamaannya luar biasa. Lagi wa annal alima yastaghfiru lahu ma fis samawati wal ardi. Orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, dan tentu saja orang yang mau mengamalkan ilmu itu yastaghfiru lahu ma fis samawati wal ardi. Makhluk-makhluk yang ada di langit maupun bumi ini akan memintakan ampunan. Kalau semua makhluk, ya semua makhluk, tidak hanya manusia. Kita saja kalau berdoa, Allahumma ighfir lana, itu kan, wali walidina, nah, kemudian sampai wa ihwa nina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, karena apa? Karena dengan ilmu itu kemudian bisa orang digunakan untuk menjaga keislamannya, digunakan untuk menjaga keimanannya. Kalau orang itu Islamnya terjaga berarti muslimin, kalau orang itu keimanannya terjaga ya mukminin. Itu bukti. Memang ternyata doanya itu makhluk manusia yang kita paham bahasanya ketika doa seperti itu. Makhluk yang lain masih ada malaikat, gitu kan? Masih ada binatang-binatang, gitu. Itu memintakan ampun semua kepada orang yang mencari, orang yang alim. Tentu saja orang yang alim dan melaksanakan apa yang diketahuinya. Tidak hanya itu, wal hitanu fi jawfil ma'i, dan ikan-ikan yang hidup di laut yang dalam. Ikan-ikan yang hidup di laut yang dalam. Yang di laut yang dangkal ya sudah masuk tadi. Man fis samawati wal ard, semua makhluknya Allah. Itu hanya menjelaskan wal hitanu fi jawfil ma'i itu untuk mempertegas bahwa memang seluruh makhluk ini memintakan ampunan. Terusnya lagi wa inna fadlal alimi 'alal jahili ka fadlil qamari lailatal badri min sairil ala sairil kawaki. Orang yang alim, orang yang menguasai ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu mempunyai kelebihan daripada orang yang bodoh, orang yang tidak menguasai ilmu. Sebagaimana apa?
sebagaimana kelebihannya bulan pada saat bulan purnama dari bintang-bintang yang lain. Jadi bintang-bintang yang lain itu ketika bulan purnama tidak ada, bintang yang itu kelihatan terang. Tapi begitu bulan ini purnama, bintang-bintang yang lain itu menjadi kalah terang, sehingga tidak terperhatikan. Nah, kalau orangnya itu alim, ya luar biasa. Bahkan katakanlah orangnya sudah wafat pun itu masih sangat terperhatikan. Contoh misalkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Contoh lagi misalkan kayak Gus Dur. Contoh lagi misalkan kayak Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz. Beliau itu sudah wafat lama. Tapi kemudian banyak orang yang masih menyebutnya ya, karena pendapat-pendapatnya, karena penjelasan-penjelasannya. Itu contoh konkret bahwa kenapa kemudian disebutnya itu bentuk perhatian. Pendapatnya disebut itu sebagai bentuk perhatian, atau tadi beliau itu membawa sinar yang terang, gitu kan? Karena pemikiran-pemikiran baiknya, sinar yang terang itu suatu saat kita butuhkan ketika kita dalam kondisi gelap, karena kita sedang mempunyai masalah, kita sedang mempunyai persoalan, sehingga jawabannya itu kita kembalikan kepada pemikiran-pemikiran beliau. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran beliau itu betul-betul bisa menjadi penerang bagi kita. Nah, itu okay. Sehingga dalam kurun waktu yang sangat jauh, Imam Syafi'i itu meninggal 204 Hijriah. Tapi pemikiran beliau gitu, masih dipakai sampai 1200 tahun kemudian, sampai sekarang. Itu luar biasa. Tapi kalau kemudian orang yang tidak berilmu baru meninggal 5 hari saja, orang itu sudah lupa bahwa kalau dia itu pernah ada. Oh, gitu kan. Perbedaannya. Itu bukan berarti meremehkan, tapi konteks ini loh memang kenapa bisa ada orang yang 1200 tahun lebih sudah meninggal, tapi kemudian seakan-akan itu masih ada, pemikirannya masih digunakan, orang tersebut masih disebut terus, gitu kan, seakan-akan masih ada karena sering kita sebut. Itu karena ilmu. Tapi ada orang yang kemudian baru meninggal 5 hari saja, kemudian orang itu sudah lupa kalau dia itu pernah ada. Ini yang menjadi pemahaman kita tentang keutamaan. Diteruskan lagi hadis tadi, wa annal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang alim itu adalah orang-orang yang menguasai ilmu, itu adalah pewaris para nabi. Ya. Karena apa? Karena para nabi ini diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Para rasul ini yang kemudian diberi tugas untuk menyampaikan ilmu-ilmu tadi kepada umatnya. Maka ketika kemudian orang-orang yang mengambil ilmu, orang-orang yang menguasai ilmu tersebut disebut dengan ulama, berarti orang tersebut mendapatkan ulamanya itu ya karena diwarisi oleh para nabi tadi, para rasul. Kemudian
fa innal anbiya'a lam yurisu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak pernah mewarisi umatnya dengan hal-hal yang bersifat materi. Dinaron itu mata uang, gitu kan? Dinar. Dirhaman itu juga mata uang. Artinya tidak pernah mewarisi dalam bentuk yang material. Apalagi kepada umatnya, kepada istri-istrinya, kepada putri-putrinya, Nabi juga tidak meninggalkan. Yang ditinggalkan itu ilmu. Kenapa? Karena ilmu lebih berharga daripada harta. Nah, ini yang kadang kemudian menjadi keterbalikan dalam berpikir kita. Sehingga kita ini kemudian terforsir bagaimana kita bisa mengumpulkan harta, yang harta itu kemudian ketika kita tinggalkan 7 turunan kita itu tidak akan kerepotan terkait dengan pembiayaan hidup. Ini yang kadang menjadi salah berpikir kita. Padahal ketika kemudian orang mempunyai banyak harta tetapi dia tidak mempunyai keilmuan yang baik, ini akan harta tersebut itu dalam hitungan menit bisa hancur, dalam hitungan detik bisa habis semua. Dan setelah habis kemudian tidak mempunyai keilmuan, ya sudah. Tapi kalau orang itu mempunyai keilmuan, maka persoalan harta ini tidak akan menjadi problem yang berat bagi orang yang mempunyai ilmu. Karena dia punya skill, dia punya kemampuan. Di situ. Maka Kanjeng Nabi itu tidak mewariskan harta. Ini artinya tidak menjadikan harta itu sesuatu yang tidak penting, bukan. Tapi harta itu ilmu itu lebih utama daripada harta. Kalau kita sudah mengetahui ilmu itu lebih utama daripada harta, berarti yang kita prioritaskan, yang kita utamakan ini ilmu dulu. Jangan sampai kemudian kita ini putus sekolah hanya gara-gara kepingin mendapatkan harta, mendapatkan uang. Nah, ini malah berbahaya sekali. Justru sesuatu yang tidak begitu utama diprioritaskan, sesuatu yang utama dikalahkan. Nah, baru dari proses ini salah. Nah, pasti akhirnya nanti menjadi repot. Maksudnya di situ. Sehingga tidak serta-merta kalau gitu nggak usahlah mencari harta. Tidak seperti itu. Tapi mencari ilmu itu lebih diprioritaskan, lebih penting daripada mencari harta. Jadi prioritaskanlah, utamakan mencari ilmu. Wa innama warasu al ilma, dan sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhodahu faqad akhoda bihazzin wafir. Kemudian siapa, karena para nabi itu mewariskan ilmu, dan siapapun orangnya yang kemudian telah mengambil ilmu, maka sebenarnya dia itu telah menguasai kehidupan di dunia dengan kehidupan yang baik sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Hazin wafirin, mengambil bagian yang besar. Ya, tentu saja itu untuk bisa hidup di dunia dengan baik, karena Kanjeng Nabi telah berhasil melakukan perjalanan hidup di dunia ini dengan bukti-bukti yang kita rasakan. Sangat-sangat luar biasa kontribusi kemanfaatan yang diberikan oleh beliau.
Sampai di sini selesai faslun yang pertama. Kita lanjutkan pada faslun finiyati. Faslun ai hadza faslun. Ini adalah bagian tersendiri lagi yang nanti pokok bahasan atau kajiannya sudah berbeda dari faslun sebelumnya. Finiyati yang tetap membahas persoalan-persoalan tentang niat fi halit ta'allumi dalam proses belajar. Ini akan membahas secara khusus tentang niat, pentingnya niat, hukumnya niat, ya, caranya berniat di dalam menjalankan proses belajar. Akan dijelaskan. Sumala budda lahu minan niyati. Sumala budda, maka kemudian tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak itu maknanya harus. Sumala budda, maka kemudian harus atau tidak boleh tidak, itu maujud, itu maujud. Lahu bagi libil ilmi, lahu bagi orang yang mencari ilmu, minan niyati, yaitu niat, minan niyati yaitu niat, fi zamani ta'allumil ilmi, fi zamani ta'allumil ilmi, pada saat waktunya mencari ilmu, fi zamani ta'allumil ilmi, pada saat waktunya mencari ilmu. Idzin niyatu hiya al aslu fi jami'il ahwali. Idzin niyatu karena niat, idzin niyatu karena niat, ini mubtada, hiya yaitu niat, domir fasol, ya, domir fasol memisah antara mubtada dengan khobar. Al aslu khobar itu adalah inti, pokok. Al aslu khobar artinya inti. Fi jami'il ahwali, dalam keseluruhan perilaku manusia. Fi jami'il ahwali, dalam keseluruhan perilaku manusia. Jadi menurut Syekh Zarnuji ini, artinya ada menurut tulisan beliau ini, bukan berarti menurut karena pemahaman, artinya tulisan beliau ini menerangkan kepada kita bahwa pada saat mencari ilmu, orang yang mencari ilmu itu harus mempunyai niat yang benar. Kalau niatnya salah, itu tadi termasuk nanti akan menyebabkan ketidakberhasilan dalam menguasai ilmu yang
cari. Sehingga di sini penting niat. Jadi orang yang ketika belajarnya itu niat belajarnya salah, itu bisa menyebabkan ketidakberhasilannya dia di dalam proses mencari ilmu, atau tidak berhasilnya dia menguasai ilmu. Kan kemudian di sini harus berniat dan niatnya benar. Kenapa? Karena niat itu menjadi inti dari semua perilaku manusia. Katakanlah gitu, ada orang ikut jamaah di masjid, tapi datangnya jamaah di masjid itu baik, pahalanya besar sekali. Tetapi niatnya gitu, ikut jamaah itu adalah dalam rangka untuk mengambil sandal gitu, orang lain gitu. Dalam rangka mengambil sandal orang lain. Ini niatnya tidak baik. Sehingga kemudian begitu orang ini tengah-tengah sholat, atau begitu dia selesai sholat, kemudian orang lain masih membaca wirid, dia keluar ngambil sandal orang lain. Nah, ini ada beberapa hal. Kalau dia kemudian ketangkap satpam, repot di situ. Atau tidak ketangkap di situ, kemudian suatu saat ketemu sama orang yang mempunyai sandal. Nah, ini menjadi problem. Sehingga niat ini sangat menentukan sekali. Hal yang baik, tapi kalau diniati dengan niatan yang tidak baik, itu akhirnya tidak menjadi baik. Maka dikatakan an-niyah al-aslu fi jami'il ahwal. Tulisan Syekh Zarnuji ini disandarkan liqaulihi karena perkataan Kanjeng Nabi, liqaulihi karena perkataan Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam yang berupa hadis innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu, sesungguhnya beberapa amal perbuatan. Innamal a'malu, sesungguhnya beberapa amal perbuatan. Atau ada yang memaknai innamal a'malu, sesungguhnya sahnya beberapa perbuatan. Innamal a'malu, sesungguhnya sahnya beberapa amal perbuatan. Binniyati, itu tetap tergantung dari niat-niat yang dilakukan. Binniyati, itu tetap tergantung dari niat-niat yang dilakukan. Innamal a'malu, sesungguhnya sahnya beberapa amal perbuatan. Binniyati, itu tetap tergantung dengan niat-niat yang dilakukan. Hadisun sahihun, khobar dan sifat ya, ini itu jadi hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadisun, itu hadis sahihun yang sahih. Ini hadis sahih. Nah, hadis sahih itu tadi hadis yang periwayatannya itu dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa tadi, sedikit pun itu nggak mau berbohong.
Wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada perkataan lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tetap berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafal hadis kamin amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati. Nah, ini ada hadis lain yang membahas tentang niat. Kam min amalin, banyak dari perbuatan-perbuatan. Kamin amalin, banyak dari perbuatan-perbuatan. Yutasawwaru, yang dibentuk atau digambarkan. Yutasawwaru, yang digambarkan. Bisurati a'malid dunya, dengan gambaran perbuatan-perbuatan dunia. Artinya perbuatan sing untuk memenuhi kebutuhan di dunia. Jadi yutasawwaru bi surati a'malid dunya itu adalah perbuatan-perbuatan sing digambarkan untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Wa yasiru, dan menjadi apa amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya. Wa yasiru, dan menjadi apa amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya. Bi husnin niyati, dengan bagusnya niat. Bi husnin niyati, dengan bagusnya niat. Min a'malil akhirati, khobarnya yasiru tadi. Min a'malil akhirati, menjadi amal-amal untuk akhirat. Menjadi amal-amal untuk akhirat. Jadi ada amal-amal yang secara lahiriahnya, secara kelihatan kasat matanya, bahwa amal-amal itu hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Tapi karena bagusnya orang tersebut dalam meniati pada saat melakukan awal perbuatan tersebut, ternyata amal tersebut bisa menjadi amal yang bisa untuk memenuhi kebutuhan akhiratnya. Artinya berdampak terhadap akhiratnya. Ada semacam itu. Tetapi masih ada lanjutannya. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirati tsumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Wa kam min amalin, dan banyak dari perbuatan-perbuatan. Wa kam min amalin, dan banyak dari perbuatan manusia itu. Maka kam di sini itu artinya banyak. Nah, banyak itu ya
secara pengertian tata bahasa Arab lebih dari 2, artinya 3 ke atas. Tapi yang jelas ya memang banyak sekali. Wa kam min amalin, dan banyak dari perbuatan manusia yutasawwaru, yang digambarkan apa amal. Yutasawwaru, yang digambarkan apa amal. Digambarkan itu artinya ya tadi kelihatan kasat mata. Bisurati a'malil akhirati, dengan gambar atau dengan bentuk perbuatan-perbuatan akhirat. Sehingga kalau kita yang melihat itu mengatakan wah itu amal untuk akhirat itu. Summa yasiru, maka kemudian menjadi apa amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah. Summa yasiru, maka kemudian menjadi apa amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah. Min a'malid dunya, khobarnya yasiru. Min a'malid dunya itu menjadi amal-amal yang hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia. Min a'malid dunya nya menjadi amal-amal yang hanya untuk memenuhi kebutuhan dunianya, atau artinya amal-amal yang hanya sampai di dunia. Jadi walaupun bentuknya, gambarnya gitu, itu seperti amal-amal untuk atau amal-amal yang sampai kepada akhir, tapi kemudian ternyata itu hanya amal-amal yang berhenti sampai di dunia, tidak ada kelanjutannya sampai akhir. Kenapa? Bisu inniyati, sebab jeleknya niat. Bisu inniyati, sebab jeleknya niat. Nah, ini. Kenapa niat itu penting? Oh, ternyata amal itu menjadi baik atau sah tadi itu sangat tergantung niatnya. Artinya kalau niatnya baik, ya amal itu menjadi sah, menjadi baik. Jadi innamal a'malu bin niat. Kalau niatnya tidak baik, amal itu bisa menjadi percuma. Nah, hadis yang pertama itu masih didukung ada hadis lain. Ada ungkapan dari Rasulullah yang lain dengan bahasa yang lain, tetapi secara substansi maknanya sama. Apa itu? Yaitu Kanjeng Nabi pernah mengatakan banyak amal-amal perbuatan manusia itu yang kelihatannya lahiriahnya itu merupakan amal yang bersifat duniawi, artinya hanya untuk pemenuhan kebutuhan di dunianya. Tapi karena baiknya orang tersebut dalam melakukan niat, ternyata amal itu bisa menjadi amal yang akanlah memenuhi kebutuhannya atau menyelamatkannya ketika besok di akhirat. Artinya secara lahiriah itu hanya berhenti di dunia, tapi karena baiknya niat itu bisa sampai ke akhirat. Atau sebaliknya, ternyata seperti itu. Contoh misalkan orang pergi berladang ke kebun, itu lahiriahnya apa? Oh, dia ingin mendapatkan uang. Nah, uang itu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Apa? Beli makan, beli pakaian. Nah, itu kan kebutuhan-kebutuhan di dunia. Tapi ketika dia itu kemudian melangkah ke lahan, kebun, itu dia berniat untuk
mencari nafkah bagi keluarganya. Nah, ini kemudian ketika dia mendapatkan uang, betul uang itu untuk memenuhi kebutuhan di dunia. Tapi karena dia itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nafkah, menafkahi keluarganya itu adalah kewajiban. Sehingga ketika dia belum berhasil pun, andikan itu gagal mendapatkan, tapi karena dia sudah berniat memberikan memberikan nafkah melalui proses berkebun itu, ini sudah gugur dia kewajibannya. Walaupun misalkan hasil kebunnya tidak baik, tetapi karena sudah diniati itu, Allah Ta'ala sudah paham. Karena memang kemampuan manusia itu tidak sampai pada finalnya. Finalisasi hasil itu ada di tangan Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian dia tadi berladang berkebun tidak diniati dengan baik, tidak untuk nafkah, nah, ini bisa repot. Kalau kemudian hasilnya baik, ketika kemudian dia memberikan bisa digunakan untuk memberikan nafkah, sudah dia bisa gugur atas kewajiban. Tapi ketika kemudian dia gagal, tidak berhasil, nah, kewajiban nafkahnya ini menjadi repot. Seperti itu yang harus. Ketika niat itu seperti itu, fayambahi ayyan wiyal muta'allim, fayambahi dan seharusnya. Nah, termasuk ini tadi ya, saya contohkan. Oh kalau gitu Pak, kalau sudah niat memberikan nafkah tapi kemudian gagal, ya sudah, kemudian anaknya dibela. Ya enggak, artinya secara kewajiban di hadapan Allah itu sudah selesai karena ada niat itu. Tapi tanggung jawab kemanusiaan yang secara otomatis tidak real, istilah tidak rela, tidak tega. Kan ketika melihat keluarganya dalam kondisi sengsara, maka dia kemudian akan berupaya yang lain. Nah, upaya yang lain ini itu akan mendatangkan pahala lagi. Karena apa? Karena ibaratnya itu sudah tidak wajib, tapi kemudian dia masih mengejar lagi. Ini kira-kira bayangkan berapa pahala yang dia peroleh. Karena husni niyah tadi. Jadi deskripsi gambarannya seperti itu. Karena niat itu seperti itu ya, wayambahi. Maka wayambahi dan seharusnya ayyan wiya, supaya berniat al muta'allimu, siapa orang yang belajar. Jadi orang yang belajar itu bisa disebut thalibul ilmi karena mencari ilmu, bisa disebut dengan muta'allim. Muta'allim itu orang yang belajar. Muta'allim itu orang yang belajar. Wayambaghi ayyan wiyal muta'allimu bitolabil ilmi dalam mencari ilmunya, ridhollahi atas ridhonya Allah, ridhollahi atas ridhonya Allah Ta'ala, hal maha tinggi Allah.
Jadi apa kemudian niatnya orang mencari ilmu pada saat mencari ilmu atau pada saat awal mencari ilmu, niatnya itu harus apa? Di situ disebutkan ridhollah. Saya mau belajar, semoga dengan belajar ini saya betul-betul mendapatkan ridhonya Allah. Jadi luas sekali, luas sekali ridhonya Allah. Tahu waddarul akhirata. Oh, saya supaya selamat besok di akhirat. Waddarul akhirat. Yang kedua bisa niatnya itu supaya besok selamat ketika di akhirat. Iya, karena tadi man salaka thariqan fi thalabil ilmi, man salaka thariqan yatlubu fihi ilman salakallahu fihi thariqan min turuqil jannah. Ada hadis itu tadi. Atau niat yang lainnya wa izalatal jahli, dan diniati menghilangkan kebodohan. Wa izalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan an nafsihi, dari dirinya muta'alim. An nafsihi, dari dirinya muta'alim. Wa an sairil juhali, wa an sairil juhali, dan dari orang-orang lain yang masih bodoh. Wa an sairil juhali, dan orang-orang lain yang masih bodoh. So niatnya itu saya mencari ilmu, semoga kebodohan yang ada pada diri saya ini bisa hilang. Demikian juga orang-orang lain yang ada di sekitar saya. Wa ihya ad-dini, atau niat lain apa? Ihya ad-dini, yaitu untuk menghidupkan agama. Artinya agama ini bisa menjadi semarak, agama ini menjadi penerang bagi banyak orang. Itu membutuhkan ilmu, sehingga kebenaran-kebenaran dalam agama ini dijelaskan melalui ilmu. Itu ihya ad-din. Wa ibqa al-islami, wa ibqa al-islami, wa ibqa al-islami, dan melanggengkan Islam, supaya Islam ini kemudian tetap jalan, supaya Islam ini tetap muncul. Fa inna baqa al-islami bil ilmi. Fa inna baqa al-islami, maka sesungguhnya kelanggengan Islam. Fa inna baqa al-islami, maka sesungguhnya kelanggengan Islam bil ilmi, itu dengan ilmu. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi Islam itu bisa langgeng, Islam itu bisa abadi, itu syaratnya dengan ilmu. Jadi mohon maaf, jangan sampai kita salah itu hanya dengan tekad saja, gitu. Hanya dengan keberanian saja, tanpa disertai ilmu, itu kemudian kepingin melanggengkan Islam. Jadi kelanggengan Islam, kebesaran Islam itu pertama kali adalah harus dengan ilmu, baru kemudian tekad dan semangat
Jangan hanya modal nekat dan semangat saja, bisa babak belur. Pasti bisa babak belur. Sehingga bukan malah yang terjadi ibqaul Islam, bukan yang terjadi meninggikan Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi malah akan bisa menjadi bulian gitu. Menjadi hal-hal paradok, ketawakan oleh banyak orang. Jadi ilmu dulu, jangan sampai kemudian menafikan ilmu tapi niatnya yang terlalu besar. Ini justru malah kan menjadi, ya di sini nih, fa inna baqa al-Islam bil ilmi. Ya, sampai di sini dulu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.